anak-anakku semua. Siang. Selamat siang ya. Apa kabar? Baik. Baik. Bagaimana keadaannya sekarang? Sehat-sehat? Sehat. Tugas-tugas lancar? Tidak ada kendala? Lancar ya? Ya, puji Tuhan lancar. Ya, doa dipimpin oleh Sally. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah siswa dapat mengklasifikasikan potensi dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kemampuan dirinya dengan pilihan karir. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan analisis WDEP dalam forum diskusi. Jadi nanti analisis WDEP-nya bisa dipresentasikan seperti itu. Adalah pengenalan anggota kelompok. Apakah sudah saling mengenal? Oke, kalau sudah kita tes dulu. Tahta, silakan menyebut nama dari kelas lain. Merlin. Dari kelas IPS 2. Oke, Merlin silakan menyebut dari kelas lain. Sally. Dari kelas? Sally dari kelas 12 IPA. 12 IPA. Sally sebut teman kalian. Angelika dari kelas 12 IPS 2. Oke, sip. Berarti sudah saling mengenal. Oke, aturan dalam kegiatan kali ini adalah nanti kita akan melakukan diskusi. Kalau ada yang mau menjawab atau memberikan komentar dan lain sebagainya, nanti bisa angkat tangan seperti ini. Paham ya? Akan dibagi menjadi 2 kelompok. Silahkan dari Tahta untuk berhitung kabar tentang maraknya pengangguran. Dalam waktu 5 menit, kalian akan mengerjakan diskusi kelompok dalam grup tersebut. Jawaban kasus yang kedua. Jumlah penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia berasal dari sarjana. Bahkan angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia meningkat sebanyak 25% sejak tahun 2017 sampai 2019. Karena tidak sesuainya kemampuan sarjana dengan kebutuhan industri. Sehingga menurutnya perlu adanya link dan match antara perguruan tinggi dengan industri penyedia lapangan pekerjaan, bahkan salah jurusan dalam pengambilan program studi. Faktor kedua, lemahnya daya serap lulusan sarjana karena gengsi dan ekspektasi gaji yang terlampau tinggi. Oke, Charles. Bentar. Jawaban kasus 1. Pengangguran di ibu kota provinsi Banten tersebut tiap tahunnya terus bertambah. Hal itu karena ketersediaan lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja lulusan SMK maupun perguruan tinggi di Kota Serang tidak seimbang. Pengangguran yang saat ini terus bertambah di Kota Serang. Selain itu, faktor lainnya yakni Kota Serang dijadikan tempat untuk mencari kerja pendatang dari luar daerah. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan minim dan tidak ada industri skala besar yang menampung pekerja lebih banyak. Di Kota Serang hanya ada retail, perbankan, finance, selebihnya industri kecil dan menengah. Oke, berarti kesimpulan dari kelompok Charles adalah faktor penyebab pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Seperti itu. Ya, guna untuk kalian. Apakah sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah? Ya. Kita jelaskan dari word smart, yaitu kemampuan seseorang memahami bahasa. Jadi contoh pekerjaannya apa? Kalau word smart itu berhubungan dengan linguistik, penulis, jurnalistik, pintar. Kemudian ada logic smart yang berhubungan dengan matematika. Tadi yang berhubungan dengan matematika adalah analis pajak, akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian ada nature smart, itu berhubungan dengan peneliti-peneliti seperti yang di Lembang dan di tempat-tempat lain itu dia berhubungan dengan
naturalistik. Kemudian ada self smart, itu adalah intrapersonal. Jadi kalau intrapersonal itu adalah kemampuan memahami dan membina hubungan baik dengan orang. Contoh pekerjaannya adalah pencari nasabah, kemudian salesman, dan lain sebagainya, manajer, dan lain sebagainya. Kemudian ada picture smart. Picture smart itu berhubungan dengan visual. Bagaimana dia memvisualisasikan suatu objek. Contoh pekerjaannya adalah Fotografer. fotografer, seperti itu. Kemudian ada musik smart. Musik smart itu berhubungan dengan musik. Jadi seperti musisi, penyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau body smart itu berhubungan dengan ekspresi dari seluruh dari wajah sampai gerak-gerik tubuhnya. Nah, ini contoh dari pekerjaannya adalah seorang aktor. Aktor itu membutuhkan body smart. Seorang pembasket, olahragawan itu juga kinestetik. Kemudian people smart atau interpersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami kondisi dirinya maupun kondisi orang lain, dan dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang lain. Nah, ini contoh pekerjaannya apa kalau interpersonal itu? Kalau Psikolog, dokter, kemudian guru BK itu juga masuk di people smart. Jadi tugas kalian adalah menganalisis diri kalian sendiri dengan analisis WAEP. WAEP itu apa? W-nya itu adalah want, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan. Kemudian ada A itu action, apa yang kalian sudah lakukan. Kemudian ada evaluasi. Jadi itu adalah mengukur apakah apa yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum, kekurangannya apa. Kemudian ada P. P itu adalah planning, rancangan ke depan kalian. Jadi kalian nanti punya gambaran analisis diri kalian, potensi kalian, seperti itu. Saya dalam WA group sudah saya share barusan, ada bahkan WAIP. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jadi keinginan saya ingin menjadi programmer. Lalu yang sudah saya lakukan adalah belajar tentang bahasa programmer melalui tutorial YouTube dan berlatih meningkatkan skill berpikir menggunakan logika. Lalu evaluasinya terkadang masih malas untuk mempelajari dikarenakan kurangnya waktu luang. Dan kedepannya saya ingin lebih rajin dalam mempelajari bahasa pemrograman dan lebih meningkatkan skill bahasa dan juga logika. Oke, terima kasih Vincent. Jadi keinginan saya itu jadi pebisnis. Pembisnis berarti wirausaha. Ya. Hal yang saya lakukan itu membeli buku tentang bisnis. Untuk diapakan? Dibaca. Oh ya, oke. Ya. Lalu evaluasi saya terkadang masih malas untuk membaca buku. Lalu planningnya, saya akan membuat jam khusus untuk membaca buku dan saya akan berusaha lebih sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Baik sekali, bagus, plannya bagus sekali. Tahu ke depannya itu kita mau apa dan sudah bisa merencanakan urutan-urutan langkah-langkah yang akan kita lakukan agar ke depannya bisa berhasil. Ya, bagus sekali. Kemudian kesan dari kegiatan hari ini, Merlin? Kesan yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Dan saya sangat senang karena bisa mengetahui banyak lagi tentang kedepannya kita itu mau gimana gitu. Terus pesan buat saya tetap semangat. Ya, tetap semangat dalam menyiapkan karir kita ke depan. Oke, anak-anak, kegiatan hari ini walaupun hanya sebentar, tetapi saya rasa ini efektif dan penting bagi kalian. Kesepakatan kita yang pertama tadi adalah dari bagan WAIP ini tadi kita jadikan wallpaper. Itu untuk mengingatkan kalian pentingnya kita mempunyai planning pribadi untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah tetap semangat belajar karena ini sudah kelas 12, supaya kalian nanti bisa mempersiapkan masa depan menjadi lebih baik. Seperti itu. Saya rasa pertemuan yang sebentar ini kita cukupkan sekian.
tetap stay di rumah, jaga kesehatan, rajin belajar, kemudian kita akan berjumpa dalam kesempatan lain dan dengan topik yang lain juga, seperti itu. Kita akan tetap berkoordinasi dalam WA Group. Silahkan ditutup dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena kegiatan bimbingan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.